Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan dan Ganjar mereka kompak menjawab bagaimana soal ada gerakan coblos semua. Jawaban dari Gibran dan Anies Baswedan mengapa? Ya, apa begitu kan ya? Ada ketidakadilan. Ya, disitulah yang kemudian banyak yang kemudian ada gerakan coblos semua, ada gerakan golput dan sebagainya. Inilah pada kenyataannya saya kira ini tidak bisa dipidana begitu kan ya, ketika seseorang mencoblos golput ataupun tidak sah ataupun semuanya dicoblos. Karena berangkat dari hatinya, kecuali ada orang yang menyuruh begitu kan. Kamu pilih si A asalkan kamu golput ya, kamu tak bayar ini asalkan kamu ya coblos semua. Itu tidak boleh kalau ada gerakan menyuruh seperti itu, dan itu masuk pidana. Yang tidak masuk pidana di situ adalah ya ketika dirinya ya, ketika misalnya saya pribadi mau golput ya, mau coblos semua ya silahkan begitu kan ya, itu kan berangkat dirinya, tidak ada undang-undangnya di situ. Yang ada undang-undangnya justru money politik, ada gerakan yang kemudian dikomandai, ada yang disuruh di situ. Pendukung Anies Baswedan ya tidak ada yang kemudian menyuruh kamu harus ini, tidak ada di situ begitu kan. Tidak ada begitu. Tetapi nampaknya apa yang disampaikan Ganjar ini ada sebuah ketidakadilan. Kalau saya melihat dengan apa yang disampaikan oleh Ganjar, ada benarnya juga begitu kan ya. Jadi ada sebuah ketidakadilan, di mana ketidakadilan di situ begitu kan, sehingga masyarakat di situ tidak percaya lagi terhadap pemimpin. Apa yang kemudian kita benturkan kalau ada pemimpin yang tidak disukai ya, misalnya di Pilkada DKI Jakarta. Ridwan Kamil tidak disukai, Pramono tidak disukai, Bang Rekun tidak disukai. Apa yang Anda lakukan? Nah, jalan satu-satunya apa? Artinya apa? Artinya ada kepuasan tersendiri untuk mencoblos, baik itu adalah golput ya, suara tidak sah, terus kemudian coblos semua begitu kan. Ada kepuasan tersendiri dalam pemilih. Tapi dalam demokrasi kita memilih pemimpin itu hanya satu. Baik dalam segi apapun, suka tidak suka, dibenturkan dengan itu. Itulah demokrasi, itu satu ya. Yang kedua, ketidakadilan di situ. Ini bagian dari orang yang kemudian menjadi pemimpin. Saya kira juga tidak salah begitu kan. Kalau ini masuk pidana, saya kira tidak masuk pidana. Undang-undangnya apa? Yang masuk pidana itu adalah money politik begitu kan ya. Disuruh mereka untuk golput, disuruh untuk coblos semua. Karena sekarang ini tidak ada yang nyuruh begitu, baik dari Anies Baswedan, baik dari siapapun. Artinya apa? Artinya melihat dengan hal-hal seperti ini, politiknya bagaimana begitu kan. Jadi kalau semuanya diancam untuk pidana, begitu masuk pidana, ya ini tidak ada yang menyuruh. Di mana yang mau dipidanakan begitu kan ya. Ini kan hati masyarakat. Artinya apa? Coba kita bayangkan. Kalau saya datang ke TPS, lalu kemudian saya memilih coblos semua, golput semua, tahu nggak begitu kan? Ini kan semuanya kan masuk coblos semua, misalnya golput langsung dimasukkan ke TPS di kota ya, langsung datang orang lagi, coblos semua golput dimasukkan lagi. Kan tidak tahu orangnya siapa yang golput begitu. Siapa yang mau dipidanakan kalau orangnya tidak tahu? Dan itu logikanya. Tapi kalau ada yang nyuruh, apalagi dikasih uang, itu bisa ya kena pidana ya. Bisa saja ya dipenjara 4 bulan. Ya, kita lihat saja realitasnya. Nah, maka gerakan coblos semua ini semakin menggema hari ini bahwa akibat ya kata Ganjar ya, akibat ketidakadilan di situ. Jangan-jangan nanti di Pilpres ya tahun 2029 jangan-jangan dihadapkan dengan seperti ini begitu. Makanya hal-hal yang kemudian kita amati begitu ya, dengan adanya coblos semua itu, saya kira itu kan kehendak masyarakat, kehendak hatinya begitu kan. Tapi mau tidak mau kita dihadapkan dengan pemimpin itu. Suka atau tidak suka dihadapkan dengan pemimpin itu. Ya makanya lebih baik ya daripada golput, daripada
daripada coblos semua kalau dihadapkan dengan pemimpin itu, ya terserah mau pilih yang mana begitu kan. Tapi yang terpenting adalah demokrasi yang maju di situ adalah memilih satu pemimpin. Itu baik ya, baik suka adapun tidak suka. Ini apa yang disampaikan oleh Ganjar. Ganjar Pranowo sebut gerakan coblos 3 paslon Pilkada Jakarta imbas ketidakadilan. Ya, bisa jadi. Ketua Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Prabowo, Ganjar Pranowo mengatakan adanya gerakan coblos 3 pasangan calon Pilkada Jakarta merupakan respon masyarakat terhadap ketidakadilan. Bahkan mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan masyarakat Jakarta agak berbeda menyikapi politik dia dengan daerah-daerah lain. Sebab kata dia ekonomi masyarakat Jakarta lebih bagus dan mereka terdidik. Sehingga kata dia masyarakat Jakarta punya otoritas untuk menentukannya. Betul begitu kan. Warga DKI Jakarta itulah rata-rata pemilihnya itu adalah pemilih yang rasionalitas. Mereka memilih pemimpin orang yang kemudian punya prestasi. Satu. Yang kedua masalah agamanya. Yang ketiga masalah kedekatannya. Yang keempat adalah apakah pemimpin sebelumnya cukup sukses atau tidak. Dan kalau mereka sukses, apakah sama kalau dia dipimpin oleh orang-orang yang kemudian begitu kan selain karakternya berbeda misalnya. Contoh banyak begitu di pilkada di Jakarta. Artinya orang memilih itu. Yang ketiga adalah masalah agamanya begitu kan. Tapi saya kira inilah ungkapan-ungkapan dari masyarakat. Apakah ini akan mencoblos semua atau tidak? Tapi yang jelas ini beredar, menggema di masyarakat dan bahkan nasional. Saya menyikapi soal coblos semua ini begitu kan menyikapi bahwa itu adalah memang kehendak dari rakyat Ada sebuah keadilan yang kemudian anggapan dari masyarakat ini. Ganjar mengatakan sebelumnya PDP memang tidak bisa mengusung calon gubernur Jakarta tapi sebelum putusan itu begitu kan akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi menentukan arah angin untuk PDIP. Sebelumnya muncul gerakan media sosial anak abah tusuk 3 paslon di tengah persaingan 3 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan gerakan ini muncul karena terjadi praktek memborong tiket partai politik dan mengakibatkan keputusan aspirasi pencalonan pilkada pada pilkada 2024. Dia mengatakan keterputusan aspirasi tersebut adalah salah satunya mencerminkan dalam pilkada Jakarta. Di Jakarta ada Anies Baswedan dan ada Ahok kok yang dicalonkan yang lain. Apalagi diimpor dari gubernur provinsi sebelah. Nah itu yang menjadi problemnya. Betul begitu kan. Artinya apa? Artinya bukan orang Jakarta sendiri tapi orang luar begitu kan. Masa orang luar memimpin itu? Apakah tidak ada lagi warga Jakarta yang kemudian melebihi dari mereka? Apakah seperti itu begitu kan? Makanya jalan satu-satunya itu kalau masyarakat ada gerakan itu saya ingin tunjukkan apakah nanti bisa begitu kan gerakan coblos semua atau gerakan golput ini apakah menang atau tidak. Tapi kan pasti tetap dihadapkan bahwa yang menang Ridwan Kamil. Untuk sementara ini begitu. Enggak tahu nanti setelah pencoblosan. Siapa tahu orang yang kemudian mau golput tiba-tiba beralih dukung Ridwan Kamil misalnya atau Pramono Rano Karno. Bisa saja. Karena semua kita amati di situ adalah demokrasi begitu kan. Tapi kalau semuanya ini menang, coblos semua menang, golput ini menang, wah ini menandakan hati-hati betul begitu kan. Jangan-jangan itu suara siapa? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.